Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa keresahan yang sering saudaraku alami. Namun di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mencari pekerjaan di saat pandemi. Kita memahami bahwasanya di saat seperti ini, diri kita ini pastinya cukup kebingungan menghadapi masalah kerezekian. Yang mana kota-kota banyak yang ditutup, kemudian untuk masalah akses, untuk membeli sebuah produk yang akan kita inginkan, itu cukup sulit. Makanya diri kita memerlukan beberapa laku spiritual yang tujuannya untuk membuka energi kerezekian dalam diri kita. Kemudian banyak beberapa saudaraku ini merasa bingung, apakah selama ini amalan ataupun perilaku yang kita jalankan sesuai dengan yang diajarkan oleh para guru sejati. Makanya di kesempatan kali ini saya sekalian akan memberikan mengenai dasar-dasar mengapa dalam ritual lelaku kejawen bisa melakukan praktek tersebut. Yang pertama, bahwasanya Islam mengajarkan mengenai teknik membuka rezeki. Loh, Ki Sabrang Alam, apakah memang benar dalam hal ini Islam mengajarkan hal tersebut? Kalau memang ada, hal tersebut dasarnya itu mana? Maka dari hal tersebut saya bacakan mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Melalui dasar inilah kita mempunyai keyakinan bahwasanya saat ini kita berada di koridor yang benar untuk mendapatkan energi kerezekian. Kemudian apa kaitannya hal ini dengan masalah kejawen? Dalam ilmu kejawen dikenal dengan manunggal. Bagaimana caranya menyatu dengan Tuhan. Namun perlu diketahui secara seksama bahwasanya jika diri kita harus menyatu dengan Tuhan secara roh ataupun secara jasad, hal ini yang pastinya tidak mungkin, karena akan menjadikan pikiran kita menjadi rusak dan menuju kepada kesesatan. Makanya, dalam literatur kepercayaan kejawen, menyatu ini merupakan menyatu dengan sepenuh hati dan pikiran kita dengan kalam Tuhan. Dalam hal ini, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita bedah satu persatu mengenai petunjuk guru sejati yang berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, dalam kalam tersebut dijelaskan bahwasanya mengenai rezeki yang sudah disiapkan untuk semua makhluk. Berarti diri kita ini sudah meyakini akan adanya energi kerezekian dalam setiap orang. Dan yang kedua, cara mendapatkan dan mewujudkan energi kerezekian tersebut dengan cara berusaha. Dan yang ketiga, agar usaha kita dipermudah, maka kita menggunakan kasih sayang Tuhan. Loh Ki, kok dalam hal ini ada kasih sayang Tuhan? Kasih sayang Tuhan mana yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan energi spiritual? Agar kita paham, kita simak penjelasan dari guru sejati yang selanjutnya. Dalam sebuah lelaku kejawen dikenal dengan tata laku spiritual.
Dalam kepercayaan spiritual, Tuhan akan mempermudah hajat hambanya bagi mereka yang berkenan melakukan doa. Doa ini terwujud dari kalam Allah yang disusun oleh para guru sejati agar mudah dipelajari. Selain dengan menggunakan ayat suci, biasanya diimbangi dengan lelaku tirakat puasa dan lelaku lainnya. Tujuannya untuk melatih hati, pikiran, dan jasad kita agar bisa bersih. Karena Tuhan hanya menerima sesuatu yang bersih. Jadi, dalam hal ini ada dua pilihan untuk membangkitkan energi kerezekiannya di saat pandemi. Yang pertama dengan melakukan laku doa dan tirakat lainnya. Namun, untuk mempermudahnya, biasanya dalam lelaku spiritual kejawen dikenal dengan memanfaatkan benda spiritual. Dalam hal ini, benda spiritual apakah yang bisa dimanfaatkan dan mengapa dalam literatur kepercayaan kejawen dikenal dengan memanfaatkan ageman? Memanfaatkan ageman merupakan sebuah cara ataupun lelaku yang mana hal tersebut bagian dari manifestasi sebuah doa yang terwujud dalam sebuah energi. Makanya dalam literatur kepercayaan kejawen dikenal dengan jimat pesugihan, tasbih mujarobat, jimat pengharisan, dan juga pusaka Om Yang Jimbe. Ageman spiritual ini yang nantinya digunakan untuk membangkitkan energi kerezekiannya di saat pandemi. Kemudian dari sebagian saudaraku biasanya ada yang bertanya, bagaimana cara menggunakan ageman tersebut agar ageman tersebut bisa digunakan secara maksimal untuk membangkitkan energi kerezekiannya. Dalam hal ini nantinya saya akan mengajarkan tata caranya melalui buku panduan. Agar tahapan demi tahapan, mulai dari tahapan laku manunggal, tahapan laku ngecakno ilmu, dan tahapan lainnya bisa digunakan secara maksimal. Dan dalam hal ini, jika saudaraku memanfaatkan sebuah ageman spiritual, ageman tersebut cukup dibawa dan dimanfaatkan tanpa melakukan lelaku yang memberatkan. Kemudian apakah tujuan dari memanfaatkan ageman spiritual tersebut? Yang pertama, berdasarkan runtutan di atas, mulai dari kalam Tuhan, kemudian penjelasan lainnya, di situ kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang pertama, energi spiritualnya mampu membuka jalannya rezeki. Maka dalam hal ini saya persilahkan gerakkan kaki kemanapun dan bersilaturahmi agar energinya bisa mengarah pada pekerjaan yang dituju. Kemudian yang kedua, energi spiritualnya membantu meluluhkan hati seseorang agar bisa luluh dan bisa bersedia membantu hajat Anda. Wejangan kali ini merupakan sebuah runtutan yang mana yang pertama untuk masalah kerezekian kita ambil kalam dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara mewujudkannya dan cara menggunakannya juga sudah saya jelaskan dalam kalam tersebut. Jadi dalam hal ini, jika saudaraku semuanya mengalami akan hal ini, tata caranya sudah saya jelaskan secara gamblang. Tinggal saudaraku memanfaatkan dengan maksimal. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.